Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Dan hari ini di minggu ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang menjadi berita Injil pada hari Minggu ini dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mengatakan bahwa cita-cita tertinggi manusia adalah agar dia bahagia. Filsuf Aristoteles juga pernah mengatakan begini, kebahagiaan merupakan tujuan utama keberadaan manusia. Seluruh perwujudan dan akhir dari kehidupan dan sasaran dari semua sasaran. Karena itulah kita selalu memotivasi orang lain agar mereka tetap berbahagia, bukan? Mengapa? Karena kebahagiaan itu meningkatkan mutu kehidupan. Tetapi memang harus kita akui, banyak orang yang gagal paham akan arti kebahagiaan. Banyak orang yang mengira bahwa dia akan bahagia bila semua cita-citanya tercapai. Yang lain mengatakan dia akan bahagia bila hidupnya bisa bersenang-senang. Sehingga mereka mencari kesenangan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan imannya. Sementara itu saudaraku, dan ini yang paling berbahaya. Dunia ini yang dikendalikan oleh iblis sangat pintar menawarkan kebahagiaan yang semu, yang palsu. Dan sudah banyak orang yang terjebak di sana. Karena mereka mengira bahwa harta, jabatan, kecantikan, popularitas atau status bisa memberi mereka kebahagiaan. Mari kita dengarkan tulisan dari seorang penulis, Anand Krishna. Di bukunya berjudul Be Happy. Beliau menyoroti sistem pendidikan dari negara kita. Menurut beliau, pendidikan di Indonesia ini lebih besar mengarahkan kita supaya menjadi kaya, bukan supaya berbahagia. Dan mungkin hasil nyatanya adalah, lihat generasi milenial kita sekarang, yang semuanya selalu berusaha menjadi crazy rich. Padahal saudaraku, menurut beliau, hasil penelitian tahun 2007 lalu di Inggris dan di negara Amerika yang beliau paparkan mengatakan begini. Dalam jangka 30 tahun terakhir, tingkat pendapatan negara-negara Amerika dan Inggris itu meningkat beberapa kali lipat. Dan teknologi komunikasi global mereka meningkat luar biasa ratusan persen. Tetapi saudaraku, pada saat yang sama, justru tingkat kebahagiaan penduduknya justru menurun hampir 30%. Itu menunjukkan bahwa ketika harta, ketika kemewahan dan teknologi manusia semakin memuncak, ternyata tidak serta-merta meningkatkan kebahagiaan manusia, tetapi justru menambah kegelisahan manusia. Saudara-saudaraku, saya juga membaca tulisan di bukunya Meg Wiking, Kunci Kebahagiaan, tentang sebuah percobaan yang dilakukan oleh Happiness Research
Institute di tahun 2015 yang lalu. Mereka membagi peserta penelitian ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang terus menggunakan media sosialnya. Sementara kelompok kedua sama sekali tidak menggunakannya dalam tempo 1 minggu. Apa hasilnya? Didapati kelompok kedua itu ternyata lebih menikmati hidupnya. Tidak pernah merasa kesepian. Tidak menggunakan media sosial ternyata membuat mereka makin aktif secara sosial dan makin puas dengan kehidupan sosial mereka. Dan itu membuat kebahagiaan mereka meningkat. Saudara-saudaraku yang hidup di zaman media sosial yang luar biasa ini menjadi renungan bagi kita. Firman Tuhan dari Mazmur 119 hari ini memberi kita tentang arti dan sumber kebahagiaan yang sejati. Kita tahu bahwa Mazmur 119 ini adalah kesaksian dari Daud tentang pengalaman pribadinya. Artinya apa yang dia katakan dalam nats ini benar-benar sudah terbukti karena sudah dialaminya sendiri. Dan kita tahu juga bahwa pasal 119 inilah pasal yang terpanjang di Alkitab hingga 176 ayat yang dibagi atas 22 seloka atau stanza, dan di setiap seloka atau stanza itu terdiri dari 8 ayat, dan tiap seloka itu dimulai dengan abjad Ibrani secara berurutan. Dan perikop kita hari inilah seloka pertama yang dimulai dengan huruf alef atau A. Dan kita tahu semua bahwa seluruh Mazmur 119 ini bertema satu, yaitu kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat, perintah Tuhan. Karena Mazmur 119 ini dimulai di ayat 1 dengan ungkapan berbahagialah, berbahagialah, blessed are they. Di bahasa aslinya disebut aser, artinya diberkati. Memang saudara-saudaraku, saya tidak begitu pintar berbahasa Ibrani. Tetapi menurut penafsir yang saya baca, kata aser ini menunjukkan keadaan diberkati saat kita melakukan sesuatu dalam ketaatan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh ketaatan, disitulah kita diberkati. Itu artinya aser. Itu berarti bahwa kebahagiaan itu tidak datang begitu saja, tidak. Tetapi harus diusahakan. Lalu caranya mengusahakan bagaimana? Kebahagiaan itu akan kita peroleh bila kita mau taat, bila kita mau melakukan, bila kita mau mengorbankan sesuatu untuk memperolehnya. Harus ada usaha. Bahkan harus ada harga yang harus dibayar untuk memperolehnya. Dan Daud ini tahu di mana kebahagiaan sejati itu diperoleh, dan dia mau mencarinya dengan segenap hatinya. Di mana dia mencarinya, saudaraku? Ternyata sangat sederhana. Dia mencarinya ternyata adalah bila kita mau mencari, bila kita mau melakukan, bila kita mau berpegang teguh pada firman Tuhan, pada hukum Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan. Lalu sekarang mari kita dulu fokus ke ayat 2. Ayat 2 ini mengatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Itu menandaskan, saudaraku, bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan sejati itu bila kita mau mencari Allah dengan segenap hati kita. Bila kita mau berpegang pada perintah-perintah, peringatan-peringatan Allah itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Daud. Dia sangat berbahagia dalam hidupnya karena dia mencari Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kemampuannya. Itu berarti, saudaraku, kita juga akan berbahagia bila kita rajin membaca,
rajin merenungkan firman Tuhan secara rutin, secara teratur. Karena dari situlah kita akan tahu apa kehendak Allah untuk kita lakukan. Dan dari situlah kita akan membangun komitmen kita untuk tidak pernah melanggar kehendak Tuhan. Tetapi terus berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan meminta kekuatan, bantuan dari Roh Kudus untuk bisa selalu melakukan apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi kesukaan Tuhan. Dan ketika itulah kita memperoleh kebahagiaan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu yang pertama, saudaraku. Dan yang sejalan dengan itu, sumber kebahagiaan yang kedua adalah mau mencari Allah dengan segenap hati. Kita baca di ayat 147 dan 148. Di sana Daud mengatakan, pagi-pagi buta dia sudah berdoa meminta petunjuk dari Allah melalui firman-Nya. Dan juga tengah malam dia merenungkan firman Tuhan. Kita baca di Mazmur 5 ayat 4. Dikatakan, Daud sudah mengatur persembahannya kepada Allah pagi-pagi sekali. Itu artinya bagi Daud terpisah sebentar saja dari Tuhannya adalah merupakan sebuah kerugian yang sangat besar, bahkan akan menjadi bencana. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Seperti itulah Daud, dia bagaikan ranting yang tidak bisa terpisahkan dari Allah. Karena itu saudaraku, resep agar kita berbahagia adalah tekun menggali, tekun memahami, tekun melakukan firman Tuhan. Karena semua firman Tuhan membawa kita ke hal yang baik dan ke hal yang membahagiakan. Seperti Tuhan Yesus katakan di Lukas 11 ayat 28 yang selalu kita dengarkan setiap hari Minggu seperti ini. Yang mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku, Bapak Krisnamurti yang dikutip oleh Bapak Pendeta Victor Tinambunan, Sekretaris Jenderal kita sekarang, pernah berkata begini, kesenangan dan kenikmatan dapat Anda beli di pasar manapun dengan membayar harganya. Tetapi kebahagiaan tidak akan dapat Anda beli baik untuk diri Anda maupun untuk orang lain. Kebahagiaan sejati hanyalah ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dalam ucapan berbahagianya itu di Matius 5 ayat 3 hingga ayat 11. Dengan singkat dapat kita katakan, saudaraku, kebahagiaan sejati hanya dapat kita peroleh dari hubungan kita dengan Allah. Karena itulah seorang penulis lain pernah menuliskan begini, kebahagiaan kita yang sejati hanyalah ketika kita memilih Allah menjadi milik kita yang paling berharga. Kebahagiaan sejati hanya dapat kita peroleh ketika kita mau dengan senang hati melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah perhatikan wajah dari banyak pasangan suami istri. Coba lihat, mereka semakin lama mereka
Semakin lama waktu mereka menjadi suami istri, coba lihat, wajah mereka semakin serupa, bukan? Sifat keduanya juga semakin sama, bukan? Saudaraku, itulah yang diminta oleh Tuhan dari kita. Supaya hendaknya kita semakin hari semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Seperti ranting yang tidak bisa terpisah dari pohonnya tadi. Supaya kita kembali menjadi manusia Adam yang dicipta segambar dan sepeta dengan Allah. Supaya imago Dei kita semakin muncul dalam diri kita. Bila kita semakin rajin bersekutu, semakin rajin melakukan firman Tuhan, maka semakin hari karakter kita, perilaku kita akan semakin sama dengan karakter, dengan perilaku Tuhan Yesus kita. Makin lama, semua perkataan kita, semua tingkah laku kita, semua perbuatan kita semakin meneladani seperti yang Tuhan perbuat. Itulah yang membuat kita berbahagia. Tetapi ada satu hal lagi yang penting kita sadari, saudaraku. Banyak orang tidak menyadari ini, yaitu Allah mencipta kita agar kita menjadi orang yang berbahagia. Bila saudara dilahirkan ke dunia ini, mulai dari hari pertama Tuhan menginginkan sampai akhir hidupmu Anda menjadi orang yang berbahagia. Itu pasti maksud Allah dengan kita. Cuman persoalannya bagaimana itu supaya terjadi. Itu yang dikatakan oleh firman hari ini, yaitu supaya kita mau menerima Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Supaya dia kita terima, kita jadikan menjadi milik kita yang paling berharga. Yesus Allah itu telah mau menjadi manusia sama dengan kita agar kita bisa menjadikan dia menjadi sahabat dan kita bisa menjadi satu dengan dia. Dan bila sudah demikian, bila kita dengan Yesus sudah seperti pohon dengan rantingnya, disitulah kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang membatasi dirinya, yang enggan, yang tidak mau bergaul dengan Tuhan Yesus, yang membatasi dirinya untuk melakukan firman Tuhan, orang-orang itu adalah orang-orang yang membuat dirinya tidak mau berbahagia. Tetapi yang pasti, semua kita yang mendengarkan khotbah ini ingin berbahagia, bukan? Hari ini Tuhan memberi kita resepnya, yaitu tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Dan carilah Allah dengan segenap hatimu. Seperti dikatakan firman tadi, maka dengan itu, melalui firman-Nya itu, Tuhan akan menuntun seluruh hidup kita. Menuntun caramu berbisnis, menuntun caramu belajar, menuntun caramu berkata-kata, berkomunikasi dengan orang, menuntun caramu bergaul dengan orang lain. Firman Tuhan yang kita lakukan itu akan menuntun kita membangun cinta kasih di antara suami istri, di antara orang tua dengan anak-anak, di antara kolega-kolega, di antara satu huria, satu bangsa. Dengan firman Tuhan yang kita lakukan itu akan menuntun kita bagaimana kita beraktivitas dalam semua hidup kita. Dan itulah yang membuat kita berbahagia. Karena itu jangan cari kebahagiaan itu di tempat lain. Di harta, di uang, di popularitas, atau yang lain-lain. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Supaya Anda memperolehnya, jadikan dia menjadi sahabatmu. Jadikan dia menjadi ale-alemu nasumurung. Dan lakukan semua perintah-perintahnya, dijamin kita pasti berbahagia. Selamat berbahagia, saudaraku di dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ketika banyak orang mencari kebahagiaan di tempat lain,
Hari ini Tuhan menunjukkan tempat kami mencari kebahagiaan sejati, yaitu bila kami mencari-Mu dengan segenap hati kami, menjadikan-Mu sahabat dan milik kami paling berharga, serta dengan tekun melakukan firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengarkan khotbah ini melakukan semuanya itu, agar kami tetap berbahagia. Ya Tuhan, kami memohon, tuntunlah kami sehingga seluruh hidup kami sepanjang minggu ini benar-benar memuliakan-Mu. Jagailah kami dari si jahat, dari perbuatan yang menyedihkan hati-Mu. Jauhkan kami juga dari sakit, penyakit, dan dari mara bahaya. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus membuat hati kami bergembira, bersemangat, mantap melangkah, karena kami yakin akan penyertaan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Murah, berkatilah pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami. Berkati jugalah para hamba-hamba-Mu. Berkati jugalah bangsa dan negara kami, juga pemerintah dan para pemimpin kami di semua aras. Berkatilah semua usaha penginjilan, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.